Yo semuanya, bagi kalian yang udah main dari lama, pernah nggak terpikirkan kalau karakter-karakter yang dulu kalian gacha sekarang jarang dipakai? Ya nggak semua sih, tapi lumayan jarang kepakai kan? Sama, aku juga begitu. Karakter-karakter yang dulu aku seneng banget waktu gacha dan dapat, sekarang kayak kurang diperhatikan kayak gitu. Beberapa waktu juga aku sempat lupa kalau punya karakter B5 yang lama, saking jarangnya dipakai dan saking seringnya jadi pajangan kayak gitu. Sebenarnya bukan tanpa alasan sih. Tentu karakter-karakter tersebut jarang digunakan ya karena gamenya yang semakin berkembang. Nggak mungkin karakter-karakter lama itu terus bisa digunakan. Lama-lama pasti tergantikan. Beberapa karakter kan juga udah ada penggantinya, dalam artian karakter yang pengaplikasiannya lebih luas dan lebih enak atau nyaman kayak gitu. Sehingga ya orang-orang pada akhirnya menggacha dan berpindah ke karakter yang kayak gitu. Tapi ada juga beberapa alasan lain yang mendukung hal tersebut. Alasannya bukan hanya karakter yang tergantikan, tapi ada dalam hal-hal lain kayak gitu. Langsung aja, alasan pertama yaitu kesulitan bermain yang semakin meningkat. Karakter-karakter B5 yang dulu dapat dikatakan sebagai overpower kayak gitu kan. Kayak karakter yang begitu overpower pada masanya. Beberapa karakter kayak Diluc, Penti, Ganyu, Xiao dan lain-lain. Mereka bahkan dulu sering berada di peringkat teratas ya kan dalam hal pemberian damage kayak gitu. Dulu juga menyentuh damage 50 ribuan atau 100 ribu itu udah berasa gede banget. Banyak juga kan video-video showcase karakter yang angka damage-nya menyentuh 100 atau 200 ribu kayak gitu. Waktu itu ya damage segitu banyak udah kerasa ngeri banget. Apalagi dengan karakter yang masih nggak terlalu banyak pada masanya. Dengan damage segitu pun bos udah pada meninggal ya kan dalam satu kali hit aja. Beda dengan sekarang. Damage segitu terbilang biasa ya. Apalagi sekarang udah banyak karakter yang memang mudah untuk memberikan damage yang banyak kayak gitu dalam jumlah yang besar. Contohnya aja ya kayak Arlecchino, Kinich, Skirk dan lain-lain. Sekali hit dari mereka aja bisa 60.000 sampai 100.000 ya kan. Tapi ya wajar lah. Masa game segitu-gitu doang kesulitannya. Bahkan aku sendiri sempat merasa bosan karena musuhnya cepat mati sebelum ada level dunia ke-9 kayak gitu. Jadi ya biar gak monoton dan semakin menantang, musuh, darah dan damage dari musuhnya ya haruslah juga ditingkatkan kayak gitu. Nah, karena semua itu ditingkatkan ya karakter-karakter yang dulu gak bisa mengimbangi itu. Karakter dulu mungkin diciptakan untuk melawan musuh dengan HP 50.000 sampai dengan 200.000. Sekarang bos bisa hampir 1 juta ya kan darahnya. Yang bisa mengimbangi hal tersebut ya karakter-karakter yang baru kayak gitu. Jadinya secara nggak sengaja itu mengurangi efektivitas karakter-karakter lama. Ya lagi dan lagi wajar aja lah ya. Alasan kedua, digantikan oleh karakter yang lebih banyak dalam pemberian damage. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, ini menjadi alasan yang paling terlihat dari alasan-alasan yang lain. Karena ya cukup dari mengingat dan memainkannya aja, kita udah tahu kalau karakter-karakter baru tuh ya memang lebih baik dalam pemberian damage kayak gitu. Hal ini juga yang justru sangat berdampak ke kurang efektifnya karakter-karakter dulu. Karena peran mereka digantikan. Bahkan peran yang baru itu punya peningkatan yang lebih baik ya kan. Seperti skillnya, crowd controlnya, konstelasinya, dan lain-lain. Bahkan dalam hal eksplorasi, banyak kan yang lebih baik akhirnya, terutama karakter-karakter Natlan. Jadi ya ini nggak usah aku jelaskan panjang lebar lah ya, karena aku yakin kalian juga udah memahami betul hal ini. Masuk ke alasan ketiga, konstelasi yang kurang relevan di patch sekarang. Bukan bermaksud menjelekan lah ya, karena masih banyak juga kok karakter-karakter dulu yang konstelasinya pada bagus-bagus juga masih relevan di patch sekarang. Tapi beberapa ya nggak sebagus itu. Karakter-karakter kayak Penti, Ganyu, Xiao, Eula itu kan kurang relevan ya.
atau bahkan dapat dibilang ya biasa aja dalam patch sekarang. Kalau mau relevan banget dan bisa dipakai banget ya harus konstelasi 6 alias konstelasi paling mahal kayak gitu. Maksudku yang kurang relevan tuh kayak konstelasi 1 sampai 3 atau 4-nya. Beberapa memang ada yang udah bagus di konstelasi 1 atau 2, tapi tetap aja beberapa nggak sesignifikan itu. Sehingga ya orang-orang kalau mau gacha karakter dulu atau naikin konstelasinya, mereka mikir-mikir dulu. Karena beberapa efek atau buff yang ada di konstelasi karakter dulu itu ada di karakter baru yang nggak ada konstelasinya, yaitu karakter yang konstelasinya 0 kayak gitu. Jadi orang-orang berpikir ya lebih baik gacha karakter yang baru aja kan sekalian. Sehingga hal ini semakin meninggalkan lebih jauh karakter-karakter dulu itu untuk dipakai dan digunakan. Nah, itulah alasan-alasannya. Memang sangat disayangkan ya karakter-karakter dulu itu udah jarang muncul di permukaan. Alasan utamanya ya karena udah nggak se-efektif dan sesakit itu dalam pemberian damage kayak gitu. Lantas gimana caranya biar karakter-karakter tersebut bisa digunakan? Ada. Yang terpikirkan di kepalaku sekarang adalah Hoyo mengambil langkah untuk ngebuff atau bahasa kalau di game Mobile Legends itu nge-repam karakter-karakter dulu. Maksudnya adalah karakter dulu itu ya ditingkatkan lagi dalam hal damage, stats, dan lain-lain. Peningkatan atau perbaikan konstelasi pun bisa juga diterapkan untuk karakter-karakter lama itu agar bisa digunakan dan membuat orang-orang untuk gacha dan menggunakan karakter yang dulu itu di patch sekarang kayak gitu. Aku berharap besar Hoyo benar-benar mengambil langkah ini agar karakter yang dulu nggak cuma jadi pajangan ya kan, yang diem nggak digunain gitu di arsip karakter kayak gitu, kayak rasa sayang aja gitu. Dulu sering gunain karakter itu, sekarang udah agak jarang karena alasan-alasan yang udah aku jelaskan di atas kayak gitu. Dan ya itu aja yang mau aku bahas kali ini. Semoga hal ini dapat teratasi ya, tapi agak susah juga kayaknya kalau berharap banyak ke Hoyo kayak gitu. Lebih baik berharap Hoyo lebih banyak memberikan karakter laki B5 tentunya yang keren playstyle-nya dan tampilannya ya, karena aduh karakter B5 sekarang tuh kayak nggak sebanyak itu. Jadi ya semoga Hoyo ngerilis karakter B5 laki-laki yang lebih banyak. Kalau ingin memberikan pendapat atau request ingin pembahasan yang lain, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Sekian dari aku, terima kasih dan mau.